Baik, sekali lagi selamat pagi bagi kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini tanggal 10 September 2025 di Indonesia dan mungkin masih tanggal 9 ya di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku eh, khotbah atau Jones ya yang berjudul Third Angel's Message, The Third Angel Message yang dibawakan oleh Atty. Jones di Minneapolis tahun 1893. Dan ini mungkin adalah pertemuan yang terakhir, ini chapter 12, mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir, di mana chapter 12 ini khusus membahas tentang perbedaan pembenaran oleh iman versi Katolik dan Protestan. Dan kita tahu pada awalnya kan ada namanya gereja, dan gereja itu adalah gereja gereja Katolik, dan awal mula kenapa Protestan adanya Protestan karena orang-orang protes kepada apa? Gereja ini. Dulu nggak ada Katolik, nggak ada Protestan mungkin ya, cuma namanya suatu gereja Kristen. Nah, ketika ini diprotes bahwa apa yang mereka anut itu salah, maka muncullah namanya aliran Protestan. Dan aliran Protestan ini sebenarnya benar. Mereka protes kepada gereja yang ajaran-ajaran gereja yang salah. Tetapi kita lihat sekarang ya, ini Protestan dengan ini udah mirip-mirip ya. Katolik, Protestan udah mirip. Tetapi ini perbedaan yang diambil adalah ini Protestan yang sejati yang mana mereka protes kepada apa? Kepada Katolik yang dia punya pembenaran oleh iman yang salah ya, yang salah. Dan seperti yang sudah kita bahas waktu lalu ya, ini tinggal melanjutkan. Kita sedang membahas tentang perbedaannya yang diambil dari buku Catholic Belief yang A.T. Jones bawa dan dia membandingkan dengan buku dari Step to Christ atau kebahagiaan sejati kalau di bahasa Indonesia kebahagiaan sejati. Jadi atau Jones mencoba membandingkan ya dan yang apa yang tertulis di buku kebahagiaan sejati itu adalah apa? Pembenaran oleh iman versi Protestan. Itu yang benar. Sedangkan di Catholic Belief ya itu pembenaran oleh iman versi Katolik. Dan seperti dibahas di awal-awal atau Jones bilang kalau kita lihat itu kita tahu mana yang salah, kita harus tinggalkan yang salah. Dan dia bilang bahwa banyak sekali umat yang mengaku Advent, dia bilang percaya kepada apa? Pembenaran oleh iman yang telah diambil oleh Katolik, yang dipercayai oleh versi Katolik. Dan kita harus apa katanya tinggalkan itu. Karena bagaimana kita mau kabarkan tentang eh, seruan nyaring, bagaimana kita mau bilang tentang patung binatang itu kalau kita sendiri katanya percaya kepada doktrin patung binatang. Bagaimana kita mau kabarkan tentang itu kalau kita sama dengan mereka itu seperti itu. Itulah yang dibilang ya. Ah, ini kalau di pembahasan 2 minggu lalu ya kita lihat bahwa pembenaran oleh iman dia punya perbedaan. Kita harus melakukan sesuatu untuk mempersiapkan kita untuk layak menerima pembenaran. Sedangkan kok kita sudah baca dari buku eh, Kebahagiaan Sejati bahwa kapan saja kita mau datang kepada Kristus, kita datang. Ketika kita masih berdosa, datang kepada Kristus. Nah, tidak perlu ada suatu embel-embel yang lain untuk bagaimana untuk kita datang kepada Kristus. Nah, itu dikurus ini yang kutipan terakhir dari apa yang kita bahas waktu 2 minggu lalu dibilang, pikiran Allah adalah bahwa ketika Ia hadir dalam kita, Ia akan menyatakan dirinya melalui kita. Pikiran setan adalah bahwa setelah kita berhasil mengubah hati Tuhan, barulah kita melakukan perbuatan baik yang dianggap berjasa. Dan kita akan aman di dunia ini. Kita akan memperoleh penambahan kasih karunia di dunia ini dan penambahan kemuliaan di surga. Jadi, saudara-saudara, kalau kita lihat, kalau di kekafiran itu ya, orang-orang mengadakan penyembahan kepada dewa-dewa mereka, supaya dengan tujuan agar dewa-dewa itu, mereka itu tergerak, supaya dewa-dewa itu tidak kasih musibah kepada mereka dan memberkati mereka. Jadi mereka harus membuat pengorbanan mereka itu untuk membuat dewa-dewa mereka itu senang. Nah, itu yang dibawa ke dalam gereja ya, itu yang dibawa ke dalam gereja dan mereka menganggap bahwa
apa yang mereka buat itu untuk menggerakkan hati Tuhan. Jadi supaya Tuhan senang, apa yang mereka melakukan sesuatu, mungkin perbuatan baik yang memang baik ya saudara-saudara, supaya Tuhan tergerak, supaya Tuhan tergerak dan mereka bisa dibenarkan. Dan itu dia punya namanya, dia katanya itu sebagai jalan, sebagai membuka jalan untuk bisa dibenarkan. Jadi perbuatan baik itu adalah sesuatu yang untuk mau membuat Tuhan tergerak ya seperti itu. Dan bahkan banyak orang yang masih salah mengerti katanya bahwa ketika waktu zaman dahulu ada persembahan korban bakaran atau ya domba dipersembahkan, lembu dipersembahkan, banyak yang berpikir itu untuk menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan tidak marah kepada umatnya. Banyak yang menganggap bahwa korban-korban itu supaya eh, Tuhan memberkati atau Tuhan tidak marah ya atau supaya Tuhan senang. Padahal dibilang korban-korban itu menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan sendiri mati berkorban untuk mereka. Bukan untuk menunjukkan bagaimana mereka berkorban untuk Tuhan. Yang selama ini sudah disalah mengerti ya. Ini, oh kita ini mau berkorban untuk Tuhan. Padahal itu menunjukkan bahwa Tuhan yang berkorban untuk kita. Bagaimana domba itu mati yang melambangkan Kristus mati untuk kita. Bukan sebaliknya ya, bukan kita berkorban untuk Tuhan. Bukan seperti itu. Banyak yang mengira bahwa kita yang harus berusaha, kita harus yang berusaha supaya Tuhan tergerak untuk kita. Itu adalah apa? Doktrin kekafiran yang masuk ke dalam gereja. Dan masih banyak dari kita yang bahwa kita harus melakukan sesuatu perbuatan baik supaya Tuhan senang kepada kita atau untuk membuka diri kita supaya Tuhan membuka jalan supaya kita bisa dibenarkan. Bukan seperti itu. Nah, kita baca ya ini waktu minggu lalu kita review sedikit apa yang sudah dibahas. Ini di buku Katolik waktu minggu lalu dia ceritakan begitu banyak ya tentang reformator. Jadi dalam buku reformator saya nggak sempat masukkan di sini. Dibilang bahwa para reformator itu yaitu pengikut-pengikut Luther, mereka katanya seperti zaman reformasi. Jadi kalau waktu zaman dulu ada namanya eh, apa namanya? Ya, kayak jadi untuk menarik perhatian rakyat, mereka kasih janji-janji pembebasan ya. Janji-janji pembebasan supaya orang-orang masyarakat atau iya masyarakat tertarik kepada mereka ya waktu zaman-zaman dahulu ketika mau ada kemerdekaan. Jadi mereka melakukan seperti itu. Dan dari Katolik menuduh bahwa reformator ini, reformator-reformator seperti Luther itu, pengikut Luther, mereka juga seperti itu. Oh, mereka mau, oh, kamu ini bisa bebas daripada kuasa imam. Ikut kita boleh langsung datang kepada Kristus. Nah, mereka sudah seperti itu. Padahal itu yang benar ya. Kamu bisa datang langsung daripada Kristus. Karena dulu, saudara-saudara, orang-orang itu, orang-orang Kristen itu bergantung sekali kepada imam. Apapun yang mereka harus lakukan, mau minta ampun pun harus melalui imam. Ya, imam di gereja ya. Harus melalui imam dan melalui berbagai macam sakramen sebagai apa? Pengampunan dosa jika mereka melakukan suatu hal ya. Dan mereka menuduh itu salah seperti itu. Dan waktu itu di gereja itu ada tujuh sakramen-sakramen. Dan ketika ada reformator-reformator itu, mereka menghapus lima sakramen itu, tersisa dua, yaitu sakramen baptisan dan sakramen apa namanya Ekaristi atau sakramen perjamuan yang kita masih ikuti sampai sekarang ya. Dan memang betul ya hanya apa namanya hanya baptisan dan apa baptisan dan perjamuan yang memang seperti itu yang harus harus dipertahankan. Kayak pengampunan dosa yang harus datang kepada imam, harus dibayar, itu semua dihapuskan. Dan mereka bilang begini ya, ini kata buku dari buku Katolik Belief bilang begini, para pengikut Luther berani menyatakan bahwa setiap individu dapat memperoleh pengampunan dan pembenaran bagi dirinya sendiri tanpa bergantung pada para imam dan sakramen-sakramen. Mereka telah merumuskan suatu dogma baru yang tidak ditemukan dalam kredo-kredo manapun atau dalam kanon-kanon konsili umum manapun. Maksud saya dogma baru tentang pembenaran oleh iman saja
atau oleh iman semata. Jadi mereka bilang kalau ini katanya yang bahwa setiap orang dapat memperoleh setiap orang dapat memperoleh pembenaran bagi dirinya sendiri tanpa bergantung pada iman dan imam dan sakramen-sakramen ini katanya ini tidak ditemukan dimanapun di konsili-konsili kredo-kredo manapun tidak pernah ditemukan bahwa katanya kalau kita harus eh, mau menerima pengampunan tidak harus bergantung pada imam. Jadi ini nggak ditemukan dimanapun. Mereka ini mereka menganggap ini ajaran sesat ya. Mereka menganggap ini ajaran sesat. Ya, itu dari pandangan Katolik ya. Mereka bilang ini tidak ditemukan dimanapun seperti itu. Dan kalau kita lihat ya ini kredo-kredo atau ini semuanya berasal dari pendapat manusia sebenarnya ya. Yang mereka mereka ambil dan mereka pandang itu sebagai sesuatu yang harus diikuti dan itu dibilang sebagai iman ya, iman. Nah, sedangkan di buku Step to Christ dibilang kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita sendiri. Kita harus datang sebagaimana kita adanya. Yesus senang apabila kita datang kepadanya sebagai mana adanya kita berdosa. Jadi dari pembenaran oleh iman versi Protestan atau dalam buku Step to Christ bahwa kapan saja kita apa? Harus datang kepada Kristus sebagaimana kita adanya. Kita ini sebagai apa? Berdosa, penuh dengan dosa. Jadi kalau kita rasa berdosa, datang kepada Kristus. Kalau dari Katolik dulu harus apa? Bergantung kepada imam. Imam harus melakukan sakramen-sakramen, mungkin juga harus dibayar supaya dosa-dosa kita diampuni. Tetapi itu apa? Tidak perlu ya seperti itu. Kita datang kepada Kristus, bisa langsung kepada Kristus tanpa apa? Harus ada imam-imam. Terus dibilang begini ya, ini waktu lalu ya, ini review ya saudara-saudara. Dibilang, hanya melalui iman dalam janjinya saja, kata mereka. Jadi kata Protestan kata seperti itu dibilang. Kamu bisa dan seharusnya menerima jasa-jasa Kristus, meraih penebusan Kristus dan keadilannya, menjadikan Kristus milikmu, percaya bahwa Yesus menyertaimu, bahwa Dia adalah milikmu, bahwa Dia mengampuni dosamu, dan semua ini tanpa persiapan apapun dan tanpa melakukan apapun dari pihakmu. Jadi saudara-saudara, sebelumnya kita sudah baca ya, untuk dibenarkan itu katanya harus ada persiapan-persiapan dari versi Katolik ya. Jadi ketika kita mau dibenarkan, kita harus ada persiapan-persiapan, entah itu ada harus perbuatan baik, ada hal-hal yang kita harus lakukan supaya kita dipersiapkan untuk bisa dibenarkan. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita ini katanya untuk memuluskan jalan agar kita dibenarkan. Memang katanya perbuatan baik ini tidak membuat kita benar, tetapi katanya ini sebagai apa? Sebagai eh, ya untuk memuluskan jalan supaya kita bisa dibenarkan. Walaupun itu tidak tidak membenarkan. Nah, ini perbuatan baik katanya tidak membenarkan, sampai situ betul ya. Tetapi itu memuluskan jalan supaya bisa dibenarkan. Nah, sampai di situ sudah salah ya. Itu pandangan dari Catholic Belief yang kita sudah pelajari waktu lalu. Nah, ini dari buku Step to Christ dibilang, adalah kehendak Allah untuk membersihkan kita dari dosa, menjadikan kita anak-anaknya dan memampukan kita untuk hidup kudus. Maka kita boleh meminta berkat-berkat ini dan percaya bahwa kita menerimanya dan mengucap syukur kepada Allah karena kita telah menerimanya. Wah, puji Tuhan ya. Adalah hak istimewa kita untuk datang kepada Yesus dan disucikan dan berdiri di hadapan hukum tanpa rasa malu atau penyesalan. Ini ini Tuhan punya kehendak ya supaya kita bisa dibersihkan dari dosa. Jadi ketika kita berdosa, kita datang kepada Kristus, mengaku padanya, langsung kepada Kristus ya saudara-saudara. Dan dibilang adalah hak istimewa untuk datang kepada Yesus dan disucikan. Jadi bagaimana kita bisa disucikan? Hanya apa? Datang kepada Yesus. Supaya ketika kita berdiri di hadapan hukum, tanpa rasa malu atau apa? Tanpa rasa penyesalan sesuai dengan Efesus 1 ayat 3. Sedangkan kalau di Katolik kita harus apa? Harus ada sakramen-sakramen tertentu atau harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Harus melalui perantara sebagai ada perantara imam supaya kita bisa disucikan. Banyak hal yang harus kita lakukan.
Dan itu harus kita apa? Harus ditinggalkan. Itu yang kita pelajari ya waktu minggu lalu, tidak banyak. Dan kita akan bahas ya, dia punya kelanjutan dari pembenaran oleh iman versi Katolik dan Protestan. Dia punya perbedaan. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara dari apa yang sudah kita review. Ya, bro. Ya, silakan bro, silakan bro. Eh, Tambahan sedikit aja. Praktek-praktek yang kita lihat tentang bagaimana kita berjasa kepada Tuhan ini juga, kalau boleh jujur, terbawa-bawa ke kita dan Iya, masuk betul. juga ada di dalam gereja kita ya. Iya, iya, Nah, kira-kira bagaimana kita eh, menyikapi hal ini supaya kita tidak terlibat dalam praktek-praktek yang salah seperti ini. Karena eh, kan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan dan kita berubah melalui kebenaran itu untuk diri kita dan bisa jadi apa namanya keteladanan buat orang lain kan. Nah, kalau kita lihat di gereja kan sangat kuat sekali Mhm. apa namanya hal-hal harus ini harus itu ya Iya, iya, kan, harus begini harus begitu, bahkan di saat kita mendidik anak-anak kita juga kita terkadang memberikan mereka hal-hal yang kata-kata kalau kamu begini Tuhan marah, kalau kamu begitu Tuhan betul marah. sekali. Jadi kita selalu kasih gambaran yang salah tentang Tuhan, yang notabene kita sudah belajar bahwa Tuhan begitu pengasih, begitu penyayang, dalam keadaan apapun kehidupan kita dia tetap mengasihi kita. Contoh-contoh seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang punya masukan Ya, bagaimana kita menyikapi hal-hal ini kalau terjadi. Setidaknya kita dulu lah ya, di dalam gereja untuk tidak melakukan praktek-praktek ini. iya, Terima kasih. iya. Terima kasih, bro. Mungkin ada tanggapan dari saudara-saudara. Ini ada pernyataan sekaligus pertanyaan juga dari Brother Dolphin. Mungkin ada yang mau tambahkan. Jadi apa yang mungkin praktek-praktek dalam gereja yang seperti ini yang mungkin harus kita tinggalkan kalau misalnya kita percaya sebelumnya seperti itu. Ya, Kalau silakan. Ya, silakan. iya, thank you. Jadi itu pertanyaan yang bagus. Dalam kenyataannya, kalau mau kasih tahu di gereja atau mau praktekkan di gereja, memang pendahuluannya itu mungkin ini ya yang menurut kita pelajarannya harus diberikan gitu. Ini kan pelajaran dari Katolik dengan Advent, toh. Ya, Righteousness by Faith Katolik dengan Advent. Mungkin kalau ada waktu kita bisa bagikan kepada gereja. Terus waktu kita bagikan kepada gereja, kan di gereja tadi Kak Opin bilang harus begini, harus begitu, harus ada penginjilan, jadi semua yang baik yang dilakukan itu, tapi kata-katanya itu harus gitu. Dan seakan-akan kalau kita nggak bikin begitu, kita nggak masuk surga lah, atau dicap mungkin nggak anggota gereja yang nggak aktif atau apa seperti itu. Jadi pas pelajaran ini diberikan, baru untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu, kita harus kasih tahu bahwa dalam melakukan perbuatan yang baik itu bukan untuk kita selamat. mau menyenangkan hati Tuhan atau untuk memadamkan dia punya amarah atau apa. Tapi perbuatan yang baik itu adalah hasil dari mana kita sudah dibenarkan sama Tuhan gitu. Saya sudah menerima pembenaran dan waktu lalu kita kasih ilustrasi yang mana dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dari pohon yang jahat akan menghasilkan buah yang jahat. Jadi kalau kita belum dibenarkan duluan, pasti yang keluar itu adalah yang tidak baik ya. Jadi yang harus ditekankan adalah kita dibenarkan oleh iman. Datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, memberikan dosa kita kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan membenarkan kita. Dari hasil itu baru ada perbuatan-perbuatan benar yang akan dilakukan. Tapi perbuatan itu bukan untuk
mau menyenangkan hati Tuhan, memadamkan amarah Tuhan, tapi karena Tuhan ada dalam kita, dan jika Tuhan dalam diri kita atau pikiran Tuhan dalam diri kita, pekerjaan yang Tuhan lakukan itu akan menjadi bagian kita juga gitu. Jadi kita harus mengerti konsep itu, baru di dalam gereja itu untuk mau aktif, mengunjungi orang sakit, personal ministry, itu karena Tuhan sudah ada dalam diri kita, dan apapun yang lakukan itu karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, bukan kita bikin ini untuk menerima akan kebenaran Tuhan gitu. Kita bikin itu karena kebenaran Tuhan sudah dalam diri kita, dan kita memancarkan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Jadi itu konsep yang kita lihat antara pembenaran oleh iman Katolik dengan Advent. Dan sebelum kita kasih tahu ke mereka, mereka harus tahu dulu perbedaan dari dua itu. Dan kita juga di dalam gereja, kalau misalnya kita belum ada kesempatan bikin itu. Jadi sekarang gimana gitu. Jadi misalnya kita bikin sesuatu, kita selalu bilang ya, mungkin kita bilang di gereja bahwa ini perbuatan ini bukan kita untuk memadamkan amarah Tuhan atau untuk Tuhan sayang kepada kita. Tidak, karena perbuatan yang dilakukan kita itu kenapa? Karena Kristus yang bekerja di kita gitu. Dan kenapa Kristus bekerja di kita? Karena kebenaran Kristus itu kita sudah miliki, dan kebenaran Kristus itu kita terima dengan iman. Dan simpel saja, datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, benar-benar bertobat, kemudian Tuhan berikan kebenarannya dengan cara mengambil dosa kita. Seperti itu. Jadi orang-orang akan lebih, oh ya, maksudnya kalau kita belum ada kesempatan untuk share pekabaran ini, kalau kita ada waktu untuk cerita-cerita, ngomong-ngomong, atau orang tanya-tanya, itulah konsep yang kita bisa berikan. Karena ya memang betul ya, kita punya gereja pun sudah dimasukin oleh doktrin Katolik. Jadi ya begitu, caranya itu adalah memang harus mereka dikasih tahu supaya mereka juga bisa mengerti. Kita bisa kasih kutipan Ellen White, Steps to Christ, atau ayat-ayat di Alkitab yang mendukung teori atau kebenaran yang kita mau sampaikan. Mungkin itu aja, Li. Thank you. Terima kasih. Jadi betul ya yang dibilang juga, yang bilang tadi juga tambahkan oleh Joy. Jadi bagaimana supaya orang-orang bisa tahu, ya kita kasih tahu mana yang benar. Ini tentang ini ya. Karena di zaman A.T. Jones itu, di mana Ellen White masih hidup pun, masih banyak dari anggota gereja kita yang masih mempercayai tentang doktrin-doktrin Katolik. Apalagi di zaman sekarang yang kalau kita lihat banyak orang-orang juga yang sudah nggak baca buku Roh Nubuat, sudah mulai tinggalkan. Lebih-lebih lagi sekarang ya, mereka banyak yang sudah nggak tahu dan sudah mulai percaya tentang doktrin-doktrin Katolik yang sudah mulai masuk di gereja. Jadi sebagaimana kalau kita sudah tahu, kita juga harus apa? Sampaikan tentang doktrin-doktrin ini. Jadi doktrin ini sebenarnya simpel saja ya, saudara-saudara. Ini kalau dari Katolik itu, bagaimana kita punya perbuatan baik menyiapkan kita untuk bisa diselamatkan. Menyiapkan kita untuk bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita tahu ya, dari Protestan atau dari Advent sendiri, bahwa kita itu diselamatkan bukan dari perbuatan kita. Nah, ada usaha sedikit pun dari kita untuk bisa diselamatkan. Kita diselamatkan oleh apa? Kasih karunia Tuhan. Di, di mana ketika kita mengaku dosa kita serahkan kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Nah, kalau Kristus sudah tinggal di dalam diri kita, otomatis dia punya perbuatan baik yang sebagaimana Yesus dulu waktu dia di dunia ini dia lakukan, akan kita lakukan. Jadi perbuatan baik itu sebagai hasil ketika mana Kristus ada di dalam diri kita. Bukan untuk membuat kita diselamatkan ya, bukan. Karena kita diselamatkan, makanya ada suatu perbuatan baik. Bukan perbuatan baik itu bukan untuk menuju sesuatu, tetapi karena kita sudah sampai, makanya kita berbuat baik, misalnya seperti itu. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk membuat kita disenangi oleh Tuhan untuk supaya kita diselamatkan, bukan seperti itu ya. Tetapi itu karena kita sudah diselamatkan, Kristus ada dalam saya, maka ada itu perbuatan baik. Makanya ada kutipan dari Ellen White yang dia bilang begini, tidak seorang pun yang diselamatkan karena perbuatan baik, tapi
tak seorang pun yang diselamatkan tanpa perbuatan baik. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kalau kita sudah, tapi orang yang diselamatkan pasti ada perbuatan baik. Karena itu bukan dari dirinya, tetapi itu berasal dari Kristus yang tinggal di dalam diri orang tersebut. Jadi itu adalah perbuatan baik Kristus, bukan perbuatan baik kita. Sehingga kita tidak ada apa? Tidak ada sesuatu yang kita membanggakan, saudara-saudara. Oh, ini karena gara saya, gara-gara saya. Sering sekali ya kita dengar ya untuk di sekitar kita, terutama di gereja kita. Oh, saya sudah sumbang ini untuk gereja, saya sudah bantu untuk KKR ini, dan itu sering diucapkan oleh orang-orang tersebut, menganggap bahwa ini perbuatan baik ini sesuatu yang mau dibanggakan, bahwa gara-gara dia ini bisa terjadi. Dan kita kalau kita belajar, kalau kita belajar ya apa yang sudah kita belajar sejauh ini, kalau merasa seperti itu bahwa perbuatan baik itu kayak bantu gereja, bantu KKR, itu untuk membuat Tuhan senang, itu sebenarnya pengertian dari apa? Pembenaran oleh iman versi Katolik. Karena bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah bisa disenangi oleh hal-hal tersebut. Satu-satu hal yang membuat Tuhan senang adalah bagaimana Dia bekerja dalam diri kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Dia. Itu sama dengan kekafiran ya saudara-saudara. Segala satu kita lakukan untuk menggerakkan hati Tuhan, itu kekafiran. Sama-sama dengan orang dulu untuk mereka persembahkan untuk dewa-dewa, untuk dewa-dewa itu senang. Dan sampai sekarang kita bawa-bawa itu dalam gereja, kita buat baik untuk membuat Tuhan senang. Bukan seperti itu ya. Kita harus tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi, kalaupun kita berbuat baik, berdoa bahwa itu bukan dari diri saya. Itu karena Kristus sudah tinggal dalam diri saya. Sehingga ketika ada pujian atau ada apapun dari orang lain, puji Tuhan, itu bukan dari diri saya. Karena Kristus yang melakukannya. Dan tidak ada apa? Kesombongan dari diri kita. Sering kalau kita berbuat baik dan kita dipuji, kesombongan itu akan ada, saudara-saudara. Karena kita dasarnya adalah apa? Manusia berdosa yang suka dipuji-puji. Dan kita menganggap bahwa, aduh, itu gara-gara saya sudah begini. Gara-gara saya gereja itu sudah berdiri. Gara-gara saya ada 10 jiwa yang sudah dibaptiskan. Aduh, itu sangat bahaya ya, saudara-saudara. Dan kita tidak bisa membawakan pekebaran malaikat yang ketiga kalau kita masih pegang doktrin-doktrin seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya saudara-saudara untuk pelajaran untuk pagi ini. Nanti ini adalah Bible study atau ya bisa diskusi atau apa saudara-saudara, kalau ada pertanyaan, mungkin ada hal yang belum dimengerti atau ada yang mau disampaikan, dipersilakan ya saudara-saudara, dipersilakan. Oke, kita baca ya saudara-saudara. Buku ini kemudian masuk ke dalam definisi tentang apa itu iman. Sekarang pikirkan baik-baik, karena saya telah bertemu orang-orang sepanjang jalan ya, sepanjang waktu, yang mengira bahwa apa yang disebut iman dalam buku Katolik ini benar-benar adalah iman sejati. Nah, ini Dr. Jones ulang, ini yang kedua kali dia bilang ya. Dia katanya bertemu dengan orang-orang Advent, terutama dia bilang bahwa apa yang tertulis di buku Katolik ini, mereka pikir itu adalah iman sejati. Nah, ini dibilang, saya membaca halaman 368. Ini dari buku Katolik Belief ya. Dibilang, kata iman dalam kitab suci kadang berarti kepercayaan akan kuasa dan kebaikan Allah. Bahwa ia dapat dan bersedia menyembuhkan atau memberkati kita melalui campur tangan yang ajaib. Namun kebanyakan merujuk pada kebenaran-kebenaran yang diwahyukan atau dinyatakan. Dan berarti kepercayaan kepada kebenaran itu sebagai sesuatu yang pasti. Tidak seorang pun berhak memberikan makna baru pada kata iman. Misalnya menjadikannya berarti kebergantungan pada Yesus untuk diselamatkan secara pribadi hanya melalui kebergantungan itu saja. Kecuali jika Yesus Kristus atau para rasul dalam suatu kesempatan secara jelas telah memberikan makna seperti itu pada kata iman dan mengajarkan doktrin mempercayai Kristus untuk keselamatan pribadi sebagai satu-satunya syarat pembenaran.
Tidak seorang pun boleh memberikan arti tertentu pada kata iman tanpa dasar yang kuat dalam kitab suci atau dalam tradisi ilahi. Jadi saudara-saudara, ini dari buku Katolik ini bilang ya, ini dibilang kata iman ini, kalau dalam kitab suci katanya, dalam Alkitab ini berarti kepercayaan pada kuasa dan kebaikan Tuhan katanya. Jadi ini tidak ada seorang pun katanya yang bisa boleh bikin arti yang baru tanpa dasar iman atau dalam kitab suci yang bilang katanya. Kecuali kalau Kristus bilang atau rasul-rasul bilang, boleh orang ambil itu dia punya kata-kata. Dia punya kata-kata sebagai iman. Tetapi ini mereka ini kalau kita baca dari awal ya, ini mereka mau menentang tentang pembenaran oleh iman yang langsung kepada Kristus. Mereka harus bilang bahwa itu harus lewat imam. Yang kita sudah baca ini dia punya kelanjutan ya. Jadi eh, untuk bisa dibenarkan itu harus bergantung pada imam, di mana imam harus melalui sakramen-sakramen, baru kita bisa dibenarkan. Jadi ini katanya orang tidak bisa kasih kasih apa namanya, kita tidak bisa kasih pengertian iman sendiri katanya. Kita tidak boleh bilang boleh begitu, kecuali ada yang bilang Kristus bilang langsung begitu, boleh, atau rasul-rasul bilang langsung boleh katanya. Tetapi iman itu harus pada suatu dasar yang kuat atau tradisi ilahi, tradisi atau divine tradition. Harus ada sesuatu tradisi yang sudah mereka putuskan atau credo yang mereka sudah putuskan, baru itu bisa dianggap iman. Nah, kita lanjut ya, saudara-saudara, biar bisa lebih mengerti. Dibilang, sekarang dalam banyak bagian dari kitab suci di mana iman yang menyelamatkan dibahas dengan jelas, yang dimaksud dengan iman bukanlah kepercayaan pada Kristus untuk keselamatan pribadi. Mereka bilang iman itu katanya bukan kepercayaan pada Kristus untuk keselamatan pribadi, melainkan secara jelas adalah keyakinan yang teguh bahwa Yesus adalah Mesias, Mesias, Kristus anak Allah, bahwa apa yang dikisahkan tentangnya dalam Injil itu benar, dan bahwa apa yang diajarkan adalah kebenaran. Jadi ini saudara-saudara dia punya perbedaan tipis sekali ya saudara-saudara. Ini seperti tidak salah. Jadi dari versi Katolik, iman itu adalah katanya percaya bahwa Yesus itu Mesias, itu anak Allah. Terus apa katanya yang dia bilang di dalam Alkitab itu betul. Nah, sejauh ini sejauh ini nggak ada yang salah ya kalau kita lihat bahwa iman itu katanya percaya pada Yesus, bahwa Yesus itu anak Allah dan apa yang dia bilang di Alkitab itu benar. Itu dari Katolik ya. Nah, dan dibilang iman itu katanya bukan percaya pada Kristus untuk keselamatan pribadi. Karena kalau kita sekarang kan kita percaya bahwa kita beriman kepada Kristus untuk keselamatan pribadi kita kan. Tetapi dari Katolik bilang iman itu cukup percaya pada Kristus bahwa dia itu anak Allah dan apa yang dia tulis di Alkitab itu benar. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut ya. Dibilang pada halaman 370 mendefinisikan iman dan saya akan membacanya sebelum membaca kebalikannya. Ini masih dari Catholic Belief ya, ini dari buku Catholic Belief atau dari Katolik dibilang begini. Teks-teks ini atau catatan-catatan ini yang semuanya merujuk pada iman yang menyelamatkan, membuktikan tanpa keraguan bahwa bukan kepercayaan kepada Kristus untuk keselamatan pribadi, melainkan iman kepada credo, iman kepada kebenaran-kebenaran yang diwahyukan. Jadi, yang menyelamatkan itu bukan percaya kepada Kristus untuk supaya diselamatkan, tetapi ini iman itu percaya kepada apa? Credo-credo atau ajaran-ajaran dari gereja ya, ajaran-ajaran dari gereja yang mereka sudah putuskan. Terus dibilang dan juga kepada kebenaran-kebenaran yang sudah dinyatakan atau sudah diwahyukan. Nah, terus ini apa atau Jos bilang? Sekarang apakah iman menurut definisi tadi? Iman dari credo, the faith of the creed, dia bilang ya. Mereka hanya menyusun sebuah pernyataan ajaran, sekumpulan hal yang mereka sebut sebagai doktrin Allah, lalu engkau percaya saja kepada itu. Lakukan yang terbaik dan itu dianggap sebagai pembenaran oleh iman. Jadi ini
pembenaran oleh iman Katolik ini yang mereka percaya sebagai iman itu mereka ambil dari sebuah credo ya atau iman dari credo. Jadi ada yang bilang sesuatu pernyataan ya, sekumpulan yang mereka bilang doktrin itu, terus percaya kepada doktrin itu dan lakukan yang terbaik dari apa yang dibilang itu dan itu dianggap sebagai pembenaran oleh iman. Seperti misalnya ya sakramen pengampunan dosa. Jadi itu ada satu orang yang susun itu, oh pengampunan dosa harus datang kepada imam, harus mengaku kepada imam itu dan mungkin kita harus bayar sejumlah uang dan ketika imam itu apa namanya mengampuni dosa kita, baru dosa kita diampuni ya karena kita sudah mengaku kepada imam itu. Dan itu dianggap sebagai suatu doktrin ya atau credo dan mereka percaya kepada itu dan mereka melakukan yang terbaik sesuai credo itu dan itu dianggap sebagai apa? Pembenaran oleh iman. Terus dibilang, entah credo itu disusun secara tertulis atau hanya berupa ide seseorang yang ingin disahkan lewat pemungutan suara dalam General Conference, secara prinsip tidak ada bedanya. Credo tetap ada di situ dan kesediaan untuk menyetujuinya dianggap sebagai bentuk iman. Jadi saudara-saudara, ada hal-hal juga ya. Ini Arthur Jones coba untuk mengkritik apa yang ada di General Conference, yaitu misalnya ada seseorang yang menyatakan sesuatu saran ya, atau dia punya ide, terus ide itu mereka untuk mau disahkan ada pemungutan suara ya, contohnya di General Conference ya, mereka ada ide dari seseorang dan mereka pemungutan suara dan suara yang terbanyak mereka setuju. Dan Jones bilang itu credo itu ada di situ dan ketika kita melakukan apa yang diputuskan oleh pemungutan suara itu dan kita itu anggap sebagai iman itu sama seperti apa? Apa yang dianut oleh Katolik ini ya, dibilang. Dan kesediaan untuk menyetujuinya dianggap sebagai bentuk iman. Terus dibilang, dan ada orang-orang di sini yang masih ingat suatu waktu 4 tahun yang lalu dan suatu tempat di Minneapolis ketika 3 upaya langsung dilakukan untuk menetapkan hal seperti itu pada pekabaran malaikat ketiga melalui suara mayoritas dalam General Conference. Nah, terus dia bilang, apa yang seseorang percayai itu dijadikan sebagai patokan, landmarks. Lalu diputuskan melalui pemungutan suara bahwa kita akan memegang patokan itu. Entah kita tahu apa itu patokannya atau tidak. Dan kemudian kita setuju untuk menaati hukum-hukum Allah dan sekumpulan hal lainnya yang kita janjikan akan kita lakukan. Dan itu kemudian dianggap sebagai pembenaran oleh iman. Jadi saudara-saudara, ini coba saya mau ini ya, apa yang terjadi waktu 1888. Jadi kita sudah tahu A.T. Jones dan Wagoner waktu itu di General Conference membawakan tentang pembenaran oleh iman. Dan di situ terjadi suatu perdebatan ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan bagaimana supaya ini mau ambil yang mana, kita harus mau pilih yang mana. Apakah kita harus mengikuti apa yang dibawakan oleh Jones dan Wagoner dan Ellen White atau mengikuti ada beberapa eh, tua-tua yang lain yang menganut suatu pandangan yang lain ya. Jadi untuk memutuskan mana yang benar dianggap dipakai apa katanya? Pemungutan suara. Mana suara yang terbanyak itulah yang benar, yang diambil sebagai patokan ya. Dan dianggap itu sebagai pembenaran oleh iman. Ini suatu bentuk kekecewaan juga dari A.T. Jones yang bilang bahwa kalau kita mau memutuskan sesuatu melalui pemungutan suara yang menyangkut iman, itu katanya sama seperti Katolik juga seperti itu. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu mana tentang iman itu nggak harus sesuai dengan kitab suci ya saudara-saudara. Nggak boleh melalui pemungutan suara. Karena kalau ada orang-orang yang mayoritas yang nggak mengerti terus pilih yang salah itu dan mayoritas pilih itu dan kita percaya itu sebagai suatu bentuk eh, pembenaran oleh iman karena banyak mayoritas pilih itu, maka itu salah ya, sama seperti yang dianut oleh Katolik. Jadi
Ini yang atau Jos coba bawakan dia punya contoh ya yang terjadi di Minneapolis waktu itu. Jadi waktu dibawakan pembenaran oleh iman ini di General Conference hanya sedikit yang menyetujuinya, yang pro. Yang kebanyakan adalah kontra ya, karena banyak tua-tua yang lain juga yang menentang akan hal ini. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Ada yang mau tambahkan dari apa yang dibawakan oleh Jones ini? Jadi kalau menyangkut iman, kepercayaan itu sebenarnya nggak boleh dibawakan melalui pemungutan suara. Mungkin kalau pemilihan ketua-ketua atau apa, mungkin boleh melalui pemilihan suara terbanyak itu yang dipilih. Tetapi kalau menyangkut kepercayaan, saudara-saudara, itu harus sesuai dengan kitab suci ya. Harus sesuai dengan kitab suci dan roh nubuat. Tidak boleh melalui pemungutan suara. Kalau pemungutan suara itu di Katolik seperti itu. Ada orang yang menyampaikan ide tentang doktrin atau kredo dan itu disetujui oleh suara terbanyak. Dan itu salah itu ya, itu salah. Jadi kita harus tahu ya, ketika nanti mungkin ada yang kita di gereja ada yang mau pemungutan suara tentang itu nggak boleh ya seperti itu. Kalau pemilihan officer jemaat tidak masalah, tapi kalau pemilihan tentang kepercayaan nggak boleh lewat pemungutan suara, karena itu harus berdasarkan kitab suci. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini kita lanjut. Ini bilang, bukankah pada waktu itu kita telah diberitahu bahwa malaikat Tuhan berkata, jangan ambil langkah itu. Kamu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan apa yang terkandung di dalamnya. Tetapi malaikat telah berkata, jangan lakukan itu, kepausan ada di dalamnya. Jadi saudara-saudara, eh Jones bilang waktu itu ya, dia bilang malaikat sudah bilang waktu itu jangan ambil langkah pemungutan suara untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Jangan apakah harus mengambil eh, pembenaran oleh iman yang mana yang benar. Jangan ambil lewat pemungutan suara, dia bilang begitu, karena ada kepausan di dalamnya, dia bilang seperti itu. Itulah yang sedang Tuhan coba beritahukan dan ingin kita pahami. Kepausan ada di dalamnya. Itu seperti yang telah terjadi di setiap gereja lain yang telah keluar dari kepausan. Nah, ini seperti gereja-gereja Protestan lain yang katanya keluar dari kepausan, tetapi masih mengikuti apa ajaran kepausan. Mereka berjalan sebentar dalam iman kepada Allah, lalu menyusun pendapat seseorang tentang doktrin, dan kemudian memutuskan melalui pemungutan suara untuk memegang itu, dan memutuskan bahwa itulah doktrin gereja ini. Nah, dan di situ itu menjadi iman dari credo dan kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha manusia sendiri. Jadi saudara-saudara, itu credo-credo atau doktrin-doktrin itu dari gereja-gereja itu kebanyakan dari ide seseorang. Jadi seseorang menyampaikan ide, ini seperti sudah disampaikan tadi ya, menyampaikan ide dibawakan kepada jemaat atau dia punya anggota ini ya. Terus eh, disetujui, misalnya disetujui oleh mayoritas anggota dan itu dianggap sebagai apa? Sebagai iman dari credo. Jadi itu kebanyakan dari gereja-gereja Protestan seperti itu ya. Mereka sama seperti apa yang dari kepausan. Ada orang yang menyampaikan doktrin dan itu disetujui seperti itu. Dan dibilang kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha manusia sendiri. Jadi manusia-manusia yang apa? Yang mau lakukan itu. Itu sama seperti mungkin sama seperti orang Farisi ya, saudara-saudara. Mereka menyusun ketika ada tentang ibadah tentang contoh ya tentang bagaimana menyucikan Sabat. Mungkin di Alkitab cuma jangan ini melakukan ini, tetapi sudah ditambahkan oleh pendapat-pendapat mereka sendiri ya. Ini dari orang-orang Farisi contohnya. Pendapat-pendapat mereka sendiri dan mereka sudah sampaikan, oh tidak boleh jalan sejauh ini. Padahal itu tidak ada dalam Alkitab. Cuma pendapat seseorang yang diputuskan dan itu dianggap sebagai iman dari credo yang harus mereka lanjutkan atau mereka lakukan dengan usaha mereka sendiri. Jadi mereka nggak boleh buang ingus, harus taruh apa? Sapu tangan di leher supaya
nggak boleh bikin ini. Kalau Sabat, kalau kita buang ingus sudah melanggar Sabat. Dan itu apa? Pendapat pribadi yang dianggap sebagai iman. Dan mereka harus percaya itu dan harus lakukan itu. Dan banyak yang seperti itu yang sudah terjadi ya di gereja-gereja. Tapi bukan berasal dari itu dari Kristus, tapi apa namanya, berasal dari pendapat pribadi. Begitu juga dengan mungkin paling banyak juga ya di gerakan-gerakan sempalan yang dari pemimpin-pemimpin mereka ada pendapat-pendapat dari mereka dan mereka anggap itu sebagai hal yang harus dilakukan, hal yang harus dilakukan. Dan itu sama dengan dia punya dasar dari apa? Kepausan. Dan dianggap bahwa itu sebagai sesuatu yang benar. Padahal itu sesuatu yang salah. Karena berasal dari ide seseorang yang disetujui. Terus kita lanjut dibilang. Adakah seseorang di ruangan ini yang hadir pada waktu itu, yang sekarang tidak dapat melihat apa sebenarnya hal itu pada waktu itu? Kalau begitu, saudara-saudara, bukankah sudah waktunya bagi kita untuk benar-benar melepaskan diri, sekalipun itu terasa seperti mencabut nyawa kita sendiri? Ya, itu akan mencabut nyawa kita. Itu akan menyelipkan kita bersama Yesus Kristus. Jadi, ini kalau kita percaya akan hal-hal tersebut ya, seperti itu, katanya kita harus apa? Kita harus cabut kita dari situ ya. Kita harus lepaskan diri kita dari hal-hal itu. Itu akan menyebabkan kematian terhadap dosa yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya sepanjang hidup. Itu akan mencabut seluruh cara pikir kepausan dari dalam diri kita. Mencabut seluruh roh besi itu dari batin kita. Dan akan menggantikannya dengan pikiran ilahi, lembut dan penuh kasih dari Yesus Kristus yang tidak memerlukan kredo apapun karena ia sendiri adalah segalanya. Jadi saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus kita tidak perlu kredo apapun ya dari ajaran-ajaran manusia. Nah, yang harus kita percayai itu adalah apa? Dari ajaran Kristus sendiri. Bahwa keselamatan itu berasal dari Kristus sendiri. Bukan berasal dari apapun dari orang lain. Harus begini, harus begini. Seperti dibilang Brother Dolphin tadi ya. Kalau anak-anak kecil kita ketika buat salah atau apa kita bilang Tuhan marah ya. Sebenarnya bukan Tuhan marah, tetapi Tuhan bersedih. Makanya ada kutipan bilang, ketika kita melakukan dosa sama dengan kita menyalibkan Kristus kembali. Atau apa? Kita membuat dia sakit lagi. Jadi bukan Kristus marah tapi Kristus tersakiti dengan apa? Perbuatan salah kita. Itu yang harus kita ganti dengan apa? Tuhan marah dengan apa? Tuhan sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Tuhan sangat apa? Mengasihi kita sehingga ketika kita berdosa, dia harus mati untuk kita. Kita berdosa, dia harus mati untuk kita supaya kita bisa diselamatkan. Makanya itulah hal yang harus kita berikan ya, bahwa Kristus mengasihi kita dan perbuatan baik kita itu bukan untuk kita diselamatkan. Kita diselamatkan tanpa usaha apapun dari kita. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, pasti ada apa? Ada perbuatan baik yang akan kita lakukan, tetapi bukan berasal dari kita, tetapi apa? Berasal dari Kristus sendiri ya. Yesus sendiri. Kalau dari kepausan, kita harus apa? Lakukan segala sesuatu ya untuk bisa menyenangkan Kristus. Menyenangkan Kristus. Oke, ada mau tambahkan atau pertanyaan saudara-saudara sampai di sini? Nih, belum ya saudara-saudara. Ini kita lanjutkan. Ini masih ada dia punya kebalikan yang akan kita baca dari buku Kebahagiaan Sejati. Terus kata Jones bilang begini. Nah, izinkan saya membaca lagi dan kemudian membacakan pertentangannya di sini. Seolah-olah satu buku ditulis untuk menjawab yang lain. Saudara-saudara, buku mana yang akan kita ikuti? Ah, kebahagiaan sejati. Itulah jawabannya. Dan setelah itu menjadi langkah-langkah bersama Kristus. Ketika kita telah mengambil langkah menuju Kristus, maka kita akan berjalan dalam langkah-langkah bersama Kristus. Sekarang saya akan membacakan itu sekali lagi, lalu membacakan kebalikannya. Jadi, Arthur Jones akan membaca lagi dari buku Catholic Belief, baru membaca kebalikannya dari buku Kebahagiaan Sejati. Dan, jadi ini buku dari buku Catholic Belief, dia bilang begini.
Sekarang dalam banyak bagian dari kitab suci yang secara jelas berbicara tentang iman yang menyelamatkan, iman tidak dimaksudkan sebagai kepercayaan kepada Kristus untuk keselamatan pribadi. Dibilang iman katanya bukan percaya pada Kristus untuk keselamatan pribadi, melainkan jelas sebagai keyakinan teguh bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus anak Allah, bahwa apa yang dikisahkannya tentangnya dalam Injil adalah benar, dan bahwa apa yang diajarkan adalah benar. Jadi, iman itu katanya hanya percaya bahwa Kristus adalah apa? Anak Allah. Kristus adalah Mesias. Itu saja, itu iman. Bukan Kristus sebagai, bukan Kristus katanya sebagai iman untuk percaya kepada Kristus sebagai keselamatan pribadi. Bukan. Tetapi hanya percaya Kristus sebagai anak Allah. Itu dari Katolik ya, dibilang begitu. Terus dibilang, itulah iman menurut pemahaman Katolik. Sekarang, apakah definisi Tuhan atau pandangan Tuhan tentang iman? Halaman 69 dari Kebahagiaan Sejati. Dia bilang begini. Ketika kita berbicara tentang iman, ada sesuatu perbedaan yang harus selalu diingat. Ada sesuatu jenis kepercayaan yang sepenuhnya berbeda dari iman sejati. Keberadaan dan kuasa Allah, serta kebenaran firman-Nya adalah fakta-fakta yang bahkan setan dan bala tentaranya tidak bisa disangkal di lubuk hati mereka. Bukankah roh-roh jahat berkata kepada Yesus bahwa dia adalah Kristus? Jemaat bilang ya. Jadi saudara-saudara, roh-roh jahat ini percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Terus bilang, jadi setan dan bala tentaranya percaya akan kebenaran dan kuasa Allah, bahwa firman-Nya benar, dan bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, anak Allah. Setan dan pasukannya percaya semua itu. Tetapi itu bukan iman. Jadi saudara-saudara dari Katolik bilang, iman itu adalah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Bukan untuk keselamatan katanya. Jadi ini dibilang, apa namanya? Dibilang iman itu bukan sesuatu yang untuk menyelamatkan. Iman itu bukan kepercayaan kepada Yesus untuk menyelamatkan, tetapi iman itu katanya hanya percaya bahwa Yesus itu anak Allah, adalah Mesias. Dan dibilang di sini bahwa eh, setan pun dan dia punya pengikut-pengikut, dia punya bala tentara itu percaya bahwa setan itu apa? Bahwa Yesus itu apa? Mesias, anak Allah. Tetapi dibilang itu bukan iman. Itu bukan iman. Kalau kita bilang, oh Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias. Ingat saudara-saudara, itu bukan iman karena setan pun percaya akan hal yang sama. Tetapi itulah yang disebut iman Katolik, bukan? Tapi Katolik bilang itu iman. Lalu iman macam apa itu? Aduh ini, atau Yesus bilang ini, itu adalah iman setan. Hanya itu, kepercayaan setan. Seperti yang dijelaskan tadi, namun kepausan memperkenalkannya sebagai iman. Dan kepausan bilang apa? Itu katanya iman, percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu Mesias. Itu sama seperti apa? Setan pun percaya akan hal itu. Terus dibilang, dan siapapun yang menerima itu sebagai iman adalah seorang pengikut kepausan, walaupun ia mengaku sebagai seorang Masehi Advent hari ketujuh. Jadi saudara-saudara, walaupun kita mengaku sebagai orang Advent, tetapi kita bilang iman itu hanya percaya bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias, kita itu pengikut kepausan. Karena setan pun percaya hal yang sama. Terus kita lanjut. Tapi saya lanjutkan bacaan dari Kebahagiaan Sejati. Alkitab berkata bahwa setan-setan juga percaya dan gemetar. Tetapi itu bukanlah iman. Di mana tidak hanya ada kepercayaan pada firman Allah, tetapi juga penyerahan kehendak kepadanya. Di mana hati diserahkan kepadanya dan kasih diarahkan kepadanya. Disitulah iman. Disitulah ada iman. Itulah iman. There is faith. Itulah iman. Ya saudara-saudara. Itulah iman. Jadi iman itu bukan hanya percaya bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias. Bukan cuma itu. Kalau cuma itu, saudara-saudara, itu salah karena setan pun percaya akan hal itu.
Tetapi iman itu adalah percaya bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias, terus ini percaya bahwa firman Allah, eh, tetapi percaya bahwa juga bahwa penyerahan apa? Kita harus apa? Menyerahkan kehendak kita kepada Kristus. Hati serahkan kepada Kristus. Kasih kita diarahkan kepada Kristus. Bergantung kepada firman Kristus. Itulah iman. Itulah iman. Bukan cuma hanya percaya kepada Kristus, tetapi percaya kepada apa? Menyerahkan kita punya kehendak kepada Kristus. Percaya bahwa dia punya firman itu apa? Itu berkuasa untuk melakukan apa yang dia bilang. Penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Itulah iman, itulah iman. Bukan cuma hanya percaya bahwa Yesus anak Allah. Bukan seperti itu. Sampai di situ mungkin nggak salah ya. Yesus itu anak Allah, kita percaya nggak salah. Tapi kalau cuma percaya seperti itu dan tidak menyerahkan diri kita kepada Kristus, itu salah. Itu seperti pembenaran oleh iman versi Katolik, walaupun kita itu orang Advent. Oke, saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Itu ya, silakan nih, silakan. Halo, Li. Ya, silakan. Ngeri juga ya, maksudnya mengerikan itu karena kalau saya lihat kita punya pribadi sendiri, mungkin kita hanya percaya Yesus itu anak Allah. Mungkin saya hanya percaya dalam pengetahuan saja dia itu berkuasa. Ya. Tetapi itu bukan iman. Dibilang di sini iman itu adalah menyerahkan kehendak kepadanya. Iya. Hati kita diberikan kepadanya. Kita punya kasih diarahkan kepadanya. Jadi iman itu adalah apa yang Tuhan bilang di dalam firman Tuhan. Itu kita submit, istilahnya mengikuti gitu loh. Karena kan di James apa di mana itu ya dibilang, iya di James, buku Yakobus, dibilang iman tanpa perbuatan itu kan mati. Iya. Jadi orang Katolik itu ya mereka percaya, bukan hanya orang Katolik, setan aja percaya, malaikat-malaikat percaya. Yesus itu ada kuasa, Yesus itu berkuasa, mereka percaya itu Yesus itu the Son of God. Apakah setan dengan malaikat-malaikatnya tidak percaya itu? Tapi pertanyaannya, apakah mereka submit? Iya. Apakah mereka menyerahkan kehendak mereka kepada Tuhan? Apakah mereka mengikuti apa yang Tuhan bilang di dalam firman-Nya gitu? Dan iblis itu bukan hanya percaya, itu tremble ya, gemetar mereka Gemetar. itu. Kita aja mungkin nggak sampai gemetar, maksudnya. Betul. Mungkin kita kalau dengar mungkin hanya biasa-biasa aja, nggak ada impresi apapun gitu ya. Tapi kalau iblis sampai gemetar untuk akan firman Tuhan gitu. Tetapi dalam kehidupan mereka itu totally against the will of God atau pertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita itu orang Advent, ya dalam kenyataannya mungkin orang hanya pengakuan sebagai orang Advent, tetapi orang punya praktek kebanyakan mengikuti ajaran Katolik ya, karena mungkin kita percaya firman Tuhan, sangat powerful, mungkin tergugah hatinya, tapi kita hanya stop sampai di situ gitu. Tapi iman itu bukan hanya itu, iman itu betul-betul submission, penyerahan kepada Tuhan. Dan iman itu bukti bahwa kita menerima iman Kristus, mempunyai iman dari Kristus adalah akan ada dia punya hasil atau akan ada dia punya buah. Tidak mungkin kita bilang kita mempunyai imannya Kristus kemudian tidak ada dia punya hasil ya. Itu Yakobus bilang itu mati gitu. Dan jemaat Laodikia itu mati ya, kalau Ellen White bilang suam-suam kuku. Jadi memang ini betul-betul ditekankan kepada kita.
untuk saya juga pribadi bahwa teori memang bagus sekali ya. Mau baca Pekabaran Malaikat Ketiga sangat luar biasa, dia punya penekanan di sini, buku Steps to Christ, Kebahagiaan Sejati. Tetapi memang ini untuk kita menerima akan kematian Yesus, datang kepada Tuhan memohon pengampunan, kita juga harus mati diri. Karena kenapa kita nggak ada submission 100%? Karena memang diri itu masih ada gitu. Dan ini yang menjadi permasalahan yang terbesar adalah kita manusia itu takut gitu, takut untuk benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Takutnya nanti kalau kita bikin begini, ini nanti gimana, penuh dengan kekhawatiran gitu. Jadi itu yang kita rasa jadi pokok permasalahan gitu ya. Tapi kalau kita mempunyai iman, kita percaya akan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, kita akan submit, akan menyerahkan semua dan mengikuti kehendak Tuhan. Di saat itu terjadi, ini yang A.T. Jones bilang, inilah iman gitu loh. Mungkin kita hanya bicara iman, tapi kita nggak tahu iman itu sebenarnya apa. Kita mungkin hanya pikir, oh iman itu di Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari mendengar akan firman Tuhan, percaya. That's it gitu, hanya sebatas sampai segitu. Tetapi itu sebenarnya bukan iman. Iman itu adalah mengikuti, menyerahkan apa yang firman Tuhan bilang, disitulah kita berada. Itulah iman yang hidup ya, itu yang iman yang menghasilkan buah. Oke, Li, itu aja mungkin yang kita bisa lihat. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi betul ya, ini kalau mau lihat ya, ini dibilang setan-setan percaya dan gemetar. Ini bukan gemetar, gemetar cuman ditulis, ditambahkan, dibesar-besarkan ya saudara-saudara. Ini apa yang Alkitab tulis ini, bahwa setan-setan percaya dan gemetar, betul-betul gemetar ya saudara-saudara. Setan gemetar betul-betul, bukan cuma mau besar-besarkan, mau hiperbola ya. Oh, membesar-besarkan apa yang, oh sebenarnya setan nggak gemetar, cuma percaya. Tapi ini betul-betul ya, bukan hiperbola. Ini betul-betul percaya dan gemetar, ketakutan ya. Ini tentang Tuhan ya, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi itu bukan iman. Percaya dan gemetar kepada Tuhan bukan iman. Apakah kita sampai betul-betul gemetar, takut ketika dengar suara Tuhan? Ketika Tuhan ada firman Tuhan kita dengar sampai gemetar? Gemetar pun enggak ya saudara-saudara. Gemetar pun tidak, tapi setan gemetar. Tapi itu bukanlah iman. Apalagi kita yang hanya percaya saja. Apakah itu bisa disebut iman? Tidak. Tetapi iman itu bukan hanya percaya percaya bahwa Kristus adalah anak Allah, Kristus adalah Mesias, bukan itu. Tetapi apa? Menyerahkan kehendak kita kepada apa? Kepada Kristus. Itu baru iman. Bukan hanya percaya, tapi apa? Serahkan kehendak kepada Kristus. Biarlah, makanya Kristus bilang waktu dia berdoa ya, dulu Bapa kami. Biarlah kehendakmu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami ya. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Kristus engkau yang terjadi. Itu bagaimana pernyataan iman, dia serahkan dia punya kehendak kepada Bapa. Apapun yang Bapa kehendaki, itulah ya apa? Ya akan dia lakukan. Dan kasih di apa? Diarahkan kepadanya. Itu baru bilang iman ya, saudara-saudara. Bukan percaya. Kebanyakan apa itu iman? Percaya. Ya, itu baru setengah ya. Kalau setengah itu masih salah. Harus secara lengkap ya. Ada juga dari Wagoner ya, atau dia punya, atau Jones juga ya, dia punya definisi iman yang panjang ya, yang jelas, lebih jelas ya, gimana iman itu bergantung kepada apa? Firman Tuhan untuk melakukan apa yang firman itu telah katakan. Jadi firman itu memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dia bilang. Seperti waktu penciptaan. Ketika Tuhan bilang, jadilah terang, terang itu pun jadi. Karena apa? Firman Tuhan itu berkuasa menjadikan terang. Menjadikan terang. Ketika dijadikan pohon, firman itu berkuasa untuk menjadikan pohon. Jadi ini kenapa? Karena apa? Waktu dia bilang itu, alam itu menyerahkan apa yang Tuhan mau bilang, terjadilah. Kehendak Tuhan terjadi. Kehendak diserahkan kepada Kristus sehingga apa yang dia bilang jadi seperti itu. Karena apa?
kehendak diserahkan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang firman itu katakan, itu terjadi. Nah, sama seperti apa yang ditulis di Alkitab juga kan. Di Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita baca firman Tuhan itu, dan kita serahkan kehendaknya kepada Kristus, kepada Tuhan, sesuai dengan firman itu, dan apa yang dikatakan firman itu akan terjadi. Bergantung kepada apa? Firman Tuhan itu. Itulah iman. Itu dia punya pembahasan lain ya, yang definisi iman secara lebih lengkap ya, lebih lengkap. Itulah iman yang iman yang pengertian iman bergantung kepada apa? Firman Tuhan. Dan kalau kita baca di buku ini juga apa? Iman itu adalah bergantung untuk keselamatan kita kepada Kristus. Keselamatan kita kepada Kristus. Bukan hanya percaya bahwa Kristus itu anak Allah, bukan hanya itu ya, saudara-saudara. Oke, kita lanjut. Itulah kebenaran dari iman yang membenarkan. Itulah pembenaran oleh iman. Itulah iman yang bekerja. Puji Tuhan. Bukan iman yang hanya percaya kepada sesuatu yang jauh di sana, yang menempatkan kebenaran Allah di pelataran luar, lalu berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menutupi kekurangannya. Bukan itu, tetapi melainkan iman yang bekerja. Jadi, ah, kita lanjut ya. Iman itu sendiri sedang bekerja. Ia memiliki kuasa ilahi di dalamnya untuk menyatakan kehendak Allah dalam manusia di hadapan dunia. Itulah kebenaran oleh iman. Kebenaran yang diperoleh oleh iman, yang diterima oleh iman, dan yang dipegang oleh iman, kebenaran Allah. Jadi, saudara-saudara, itu iman bukan percaya, oh ada Kristus jauh di sana, ada Yesus jauh di sana di surga ya. Di jauh di sana di surga, dan ya seperti itu kita percaya Yesus itu anak Allah. Dan kita untuk bisa diselamatkan kita apa? Berusaha sendiri dengan kita punya kekuatan. Bila ada kita punya dosa kekurangan-kekurangan, kita punya perbuatan baik akan menutupi itu. Jadi kita perbuatan baik akan menutupi kekurangan-kekurangan saya. Jadi usahakan dalam hidup ini berbuat baik harus lebih banyak dari apa? Dari kita punya dosa kesalahan ya. Harus usahakan seperti itu. Usahakan seperti itu supaya perbuatan baik bisa menutupi kita punya kekurangan. Tetapi bukan itu ya saudara-saudara. Bukan, tidak. Melainkan apa? Dibilang iman yang bekerja. Jadi iman itu yang membawa Kristus kepada kita, dan ketika Kristus ada dalam kita, iman itu atau Kristus itu sendiri yang bekerja dalam diri kita ya, bekerja di dalam kita. Jadi kita punya kebenaran Allah itu dihasilkan oleh apa? Kristus ya, oleh Kristus yang ada dalam diri kita, sehingga perbuatan baik kita itulah yang dilakukan oleh Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Atau kalau Yesus bilang ya, waktu dia di dunia ini dia bilang, segala sesuatu yang kulakukan bukan aku yang lakukan, tapi apa? Bapa yang tinggal di dalam aku. Biarlah itu menjadi kata-kata kita sendiri ya, saudara-saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan dari diri kita sendiri, melainkan apa? Dari Bapa yang melakukannya dalam diri diri saya ya, seperti itu. Itulah iman ya. Bagaimana Bapa bisa tinggal? Itu melalui iman. Atau Kristus bisa tinggal dalam diri saya, itu harus melalui iman. Itulah pengertian iman ya. Terus dibilang, saya lanjutkan membaca dari kebahagiaan sejati. Iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa, melalui iman inilah hati diperbarui menurut gambar Allah. Bagus sekali di bahasa Inggris bilang, faith that works by love and purifies the soul. Iman yang bekerja oleh kasih akan menyucikan jiwa. Melalui iman ini yang bekerja oleh kasih ini, yang menyucikan jiwa ini, hati akan apa tanya? Dibuat baru, renew, digantikan baru ya, dibuat baru oleh apa? Gambar Allah. Waduh, luar biasa. Terus Jones bilang begini, saya tidak perlu membaca lebih jauh, karena ini sudah cukup untuk menunjukkan perbedaannya, dan waktu sudah terlalu larut. Ini sudah malam ya waktu dia sampaikan ini. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ajaran pembenaran oleh iman menurut sistem kepausan adalah ajaran setan. Itu hanyalah pikiran alami yang bergantung pada dirinya sendiri, bekerja melalui dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri,
lalu menutupi semuanya dengan pengakuan iman terhadap ini, itu, dan yang lain, tetapi tanpa kuasa Allah. Maka saudara-saudara, biarlah itu dicabut sampai ke akar-akarnya selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, ini katanya pengertian seperti itu. Pengertian-pengertian yang sudah kita pelajari yang dari Katolik itu harus apa? Cabut sampai ke akar-akarnya. Apa itu saudara-saudara yang kita sudah bahas? Bahwa kita punya perbuatan baik supaya menyenangkan Tuhan, untuk menggerakkan Tuhan, supaya jalan kita untuk keselamatan bisa dimuluskan, supaya Tuhan tergerak. Itu harus dicabut di akar-akar saudara-saudara. Karena banyak dari kita, saya sendiri pun mempercayai akan hal itu ya, bahwa kita harus berbuat baik supaya Tuhan sayang kepada kita, supaya Tuhan senang. Atau ya, ada lagu yang ku mau menyenangkan Tuhan ya, mau senangkan Tuhan. Dengan kita punya perbuatan baik, kita mau senangkan Tuhan. Itu perbuatan benar Katolik ya, yang kita harus cabut sampai akar-akarnya. Biarlah perbuatan baik kita adalah perbuatan baik yang ada Kristus dalam diri kita ya. Terus dibilang, eh yang ya, ajaran-ajaran yang dari Katolik itu adalah apa? Ajaran dari diri sendiri ya. Ajaran dari diri sendiri yang harus kita tinggalkan. Biarlah kita semua hanya apa? Bergantung pada Kristus saja, menyerahkan kita punya kehendak kepada Kristus. Terus dibilang, dalam agama kekafiran atau paganisme ya, setan menuntut pikiran manusia untuk menempatkan dirinya setara dengan Allah tanpa penutup apapun. Jadi kalau di kekafiran saudara-saudara, terang-terang ya, jelas-jelas bahwa itu dewa-dewa itu mau menyamakan diri dengan Tuhan tanpa penutup apapun, jelas seperti itu. Terus dibilang, lalu Kristus datang ke dunia, menyatakan Injil yang sejati seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Kristus dalam manusia, manusia dibenarkan oleh iman kepadanya dan hanya oleh iman. Jadi, bagaimana Kristus ada dalam manusia? Hanya oleh iman ya. Dibalik oleh iman kita, Kristus bisa berada dalam diri manusia. Christ in man. Terus dibilang, iman yang memiliki kehidupan ilahi di dalamnya, iman yang memiliki kuasa ilahi di dalamnya, iman yang hidup dan bekerja, iman yang membawa segala sesuatu kepada orang yang memilikinya, dan memulihkan gambar Allah dalam jiwa. Kemudian setan mengambil pikiran daging yang sama, yang dalam kekafiran telah menjadikan dirinya setara dengan Allah. Dan kini ia menutupinya dengan pemikirannya sendiri tentang iman dan menganggapnya sebagai pembenaran oleh iman, serta meninggikan wakil utamanya melebihi segala sesuatu yang disebut Allah atau yang disembah, sehingga ia duduk sebagai Allah di tempat ibadah Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi saudara-saudara, kalau di dalam kekafiran, dalam penyembahan-penyembahan berhala, dibilang ini nggak ditutupi ya, ini memang berhala-berhala itu atau dewa-dewa itu mau menyamakan diri seperti Tuhan. Tetapi ini dalam dunia kekristenan itu, kalau di apa namanya, di kekafiran itu katanya di cover ya, ditutup. Sorry, tidak ditutup atau without any covering. Jadi jelas-jelas seperti itu. Tetapi kalau di dalam gereja itu sudah ditutup ya, ditutupi, di cover itu. So, itu bukan seperti dewa, tetapi mereka membuat satu orang yang sama seperti Allah, yaitu kepausan ya. Jadi ini kita bukan menyembah dewa, tetapi menyembah namanya suatu kepausan yang sama, dia punya prinsip seperti kekafiran. Sama dia punya prinsip seperti kekafiran, di mana orang ini menyamakan dirinya sebagai Allah. Dia bilang meninggikan wakil, eh dibilang sebagai, dan dia duduk sebagai Allah di tempat ibadah Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah. Ini dia bilang ini dia wakil Allah, jadi harus dihormati, disembah seperti bagaimana halnya Allah. Ini di cover oleh apa? Ditutupi oleh jubah kekristenan, jubah gereja ya. Ini kepausan. Kalau di kekafiran tidak ditutupi ya, tetapi kalau ini ditutupi oleh jubah kekristenan. Oh, ini Kristen, ini percaya Kristus. Tetapi sebenarnya itu adalah kekafiran ya, kekafiran sama dengan kekafiran. Terus
Sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Ini bagaimana kekafiran dengan kekristenan itu, kalau kita lihat sebenarnya dia punya prinsip sama, cuma kekristenan ditutupi oleh nama Kristen, tetapi sebenarnya prakteknya adalah praktek kekafiran, yaitu kepausan, sama seperti itu ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini sudah mau habis. Dibilang, oh kiranya kita memiliki pikiran Kristus dan bukan pikiran daging. Oh kiranya kita memiliki pikiran Kristus dan bukan pikiran setan. Oh kiranya kita menerima pemikiran Tuhan tentang pembenaran oleh iman dan bukan pemikiran setan tentang hal itu. Oh kiranya kita menerima pengertian Tuhan tentang kebenaran oleh iman dan bukan pengertian setan. Maka sungguh kita akan menerima hujan akhir. Ajaran tentang kebenaran menurut kebenaran. Jadi kita sudah bahas ya di awal-awal apa itu hujan akhir. Dalam teaching of righteousness according to righteousness. Jadi kita tidak bisa menerima hujan akhir atau pengajaran kebenaran menurut kebenaran kalau kita masih apa? Mempercayai kesalahan ya atau iya suatu hal yang salah. Kita hanya bisa menerima hujan akhir kalau kita apa? Menerima ajaran kebenaran menurut kebenaran. Tidak bisa kebenaran kesalahan lahir dari apa? Suatu kebenaran atau sesuatu yang salah lahir dari kebenaran. Tidak bisa. Kebenaran itu harus datang dari kebenaran. Ajaran tentang kebenaran menurut kebenaran ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima hujan akhir ketika kita menerima ajaran kebenaran dari kebenaran, yaitu sepenuhnya berasal dari firman Tuhan, pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi pemikiran-pemikiran yang salah yang selama ini kita percayai, kita harus apa? Tanggalkan dan tinggalkan itu. Tanggalkan dan tinggalkan. Saudara-saudara, mari kita percaya kepada pekabaran malaikat yang ketiga. Sekarang saya berharap jalan telah terbuka dengan jelas di hadapan kita untuk mempelajarinya sebagaimana adanya, yaitu kebenaran Allah yang oleh iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Maka marilah kita mempelajarinya dengan takut akan Allah sambil mencari Roh Kudus-Nya untuk menjelaskan itu kepada kita, supaya pengajar tentang kebenaran itu dapat mengajarkan kita kebenaran menurut kebenaran. Saudara-saudara, dia bilang, mari kita pelajari ini, pelajaran tentang malaikat yang ketiga. Dan kita pelajari dengan apa? Dengan takut akan Tuhan ya. Fear of God ya. Fear of God. Kita cari ini dengan takut akan Tuhan. Dan dia bilang, sambil kita mempelajari ini dengan takut akan Tuhan, dia bilang apa? Sambil kita mencari Roh Kudus-Nya. Mencari Roh Kudus-Nya untuk menjelaskan kepada kita. Saudara-saudara, dengan pengertian manusia mungkin banyak hal yang kita sudah baca, tetapi kita nggak mengerti ya, karena keterbatasan kita. Mungkin faktor umur kita, udah mungkin kita punya pemahaman nggak sama seperti waktu kita masih muda dulu, gampang untuk mencerna ini, mencerna itu. Makanya dibilang ini, kita harus cari Roh Kudus untuk menjelaskan kita, supaya nggak ada alasan supaya kita tidak mengerti. Karena suatu janji dari Tuhan bahwa Dia sendiri akan menjelaskannya. Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita bila ada hal-hal yang kita belum apa? Belum mengerti tentang pengajaran kebenaran menurut kebenaran. Jadi pengajaran kebenaran menurut kebenaran ini adalah apa? Letter rain atau hujan akhir. Hujan akhir yang harus kita terima ya. Yang harus kita terima. Supaya kita apa? Dipersiapkan untuk apa? Suruhan nyaring itu. Jadi inilah saudara-saudara yang kita sudah pelajari. Tinggalkan kebenaran atau pembenaran oleh iman versi Katolik itu yang selama ini kita pegang. Dan mari kita apa? Selidiki. Kalau kita sudah tahu mana yang salah kan? Mana yang salah kita tinggalkan, sekarang selidiki kebenaran firman Tuhan yang baru dengan apa? Dengan takut akan Tuhan dan minta apa? Roh Kudus untuk jelaskan kepada kita. Jelaskan kepada kita bila ada hal-hal yang kita belum mengerti. Bila ada hal-hal yang kita belum mengerti. Dan Tuhan dengan senang hati akan apa? Menjelaskan kepada kita sesuai dengan permintaan kita. Karena ini untuk keselamatan kita. Tuhan mau, Dia rela mati untuk kita, untuk keselamatan kita. Apalagi hanya untuk apa? Memberitahu kita apa yang benar. Dia apa? Lebih dari mau untuk memberitahukan kita apa yang benar.
sehingga kita bisa memegang apa yang benar dan melepaskan apa yang salah. Saudara-saudara, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan atau ada pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama. Dipersilakan sebelum kita akan tutup dalam doa. Hanya mau tambahkan aja terakhir. Ya, silakan, silakan. Jadi untuk membawakan pekabaran malaikat ketiga ke dunia, memang kita harus tahu akan pelajaran ini ya. Ya. Dan bukan hanya tahu aja, tapi bisa praktekkan gitu. Apa pelajaran mengenai pembenaran oleh iman Advent, Protestan, dan juga bisa membedakan pembenaran oleh iman Katolik. Karena mungkin saja kita pelajari pekabaran malaikat ketiga Advent, tetapi di dalam realitasnya itu prakteknya adalah memegang pekabaran malaikat ketiga doktrin Katolik ya. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita doakan satu sama yang lain, kuatkan satu sama yang lain bahwa ini kita harus mengerti dan inilah yang harus kita bawakan kepada dunia. Dan jika kebenaran Kristus itu kita terima dan menghasilkan buahnya, itulah umat-umat Tuhan yang akan menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Makanya Ellen White bilang, pekabaran dari E.T. Johnson Wagner itu, pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran yang sangat berharga, karena pekabaran itulah yang akan mendatangkan hujan akhir ya, atau kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi memang ini betul-betul kita harus mengerti, dan juga biarlah Tuhan yang menyanggupkan kita untuk mengikuti apa kehendaknya, karena banyak hal-hal yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan itu yang memang betul-betul kalau kita nggak mati untuk diri kita sendiri, kita nggak benar-benar bergantung kepada Tuhan, itu susah untuk mau dilakukan gitu. Karena ini teorinya sepertinya enak sekali mau didengar, gampang, tapi come to reality, prakteknya itu, aduh itulah yang benar-benar untuk kita minta sama Tuhan untuk bisa melakukan. Kalau tidak, ini hanya mungkin sekedar teori dan kita hanya memegang teorinya, tetapi dalam pelajaran ini dibilang bukan hanya teori gitu. Iblis saja percaya firman Tuhan, mereka gemetar, tetapi iman itu adalah submission. Itu yang benar-benar kena di kita hari ini ya, betul-betul serahkan kepada Tuhan, kehendak Tuhan, jalan Tuhan itu apa, dan submit. Submit itu ikuti gitu, walaupun tantangan yang besar akan kita hadapi, tetapi itulah ya, bangsa Israel pun kita lihat menyeberang Lautan Merah, gimana mau menyeberang gitu. Kalau kita di tempat di mereka itu, kita juga pun pasti akan bersungut. Gimana kita mau menyeberangnya? Tuhan akan buka jalan untuk air terbelah dua. Nah, disitulah kita lihat bahwa di mana kita ada submission, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Bangsa Israel melewati Sungai Yordan, itu imam-imam udah mau tenggelam gitu. Iya. Mau jalan udah basah, udah mau tenggelam, airnya sangat pasang. Tetapi disitulah submission mereka ya, maksudnya Tuhan bilang A, mereka ikut, walaupun mereka nggak tahu hasilnya mau bagaimana, tapi kalau Tuhan bilang pergi ke situ, Tuhan yang akan take care gitu. Jadi itu untuk kita juga ya, maksudnya banyak hal-hal yang kita lakukan yang masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang ikut ke sini, terus mau bagaimana? Nah, disitulah iman kita diuji gitu. Apakah kita benar-benar submit kepada Tuhan? Dan di saat kita submit kepada Tuhan, submission itu terjadi dan kita bisa lihat kuasa Tuhan yang sangat besar yang sudah berlaku kepada bangsa Israel. Tuhan itu masih sama yang bisa berlaku kepada kita. Itu pasti janji Tuhan itu. Kalau dia sudah bilang A, itu A akan terjadi. Kalau Tuhan bilang terang, terang jadi. Tuhan bilang matahari, matahari jadi. Tuhan bilang ke sini, dia juga akan menyediakan jalan ke situ walaupun di pemenangan manusia itu mustahil. Oke, Li. Itu Ya, aja, thank you. terima kasih untuk tambahannya. Jadi apa yang sudah kita pelajari untuk pagi ini ya saudara-saudara, ini sebenarnya simpel aja ya saudara-saudara.
bagaimana untuk membedakan pembenaran oleh iman setan atau versi Katolik dan pembenaran oleh iman versi Protestan atau yang benar ya saudara-saudara. Sebenarnya simpel ya, bagaimana hanya mempercayai Tuhan dan bagaimana mempercayai Tuhan dan menyerahkan kehendak kepadanya. Submission, kita punya His will ya. Submission His will kepada kita, kehendak Tuhan kepada kita, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, bukan hanya percaya. Dan ini walaupun simpel-simpel seperti ini, inilah yang selama ini kita apa? Percayai dan kita ikuti ya saudara-saudara. Dan sedangkan kita sudah di akhir zaman di mana kita harus tinggalkan ini. Kita mau sampaikan perkabaran kepada dunia ya. Sebagai umat Advent, kita mau jadi terang dunia, mengabarkan kepada dunia ya apa yang Tuhan kehendaki ya, apa yang Tuhan kehendaki. Ada kita mau bawakan seruan nyaring, tetapi kita belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa yang kita mau serukan kalau kita belum tahu mana yang benar? Jadi ini puji Tuhan kita sudah diberitahu walaupun hanya mungkin simpel-simpel ya saudara-saudara. Dan ini walaupun ini kita harus segera tinggalkan, kita tahu sedikit tinggalkan apa yang salah itu dan kita percaya apa yang baru ya. Yang mana Tuhan kehendaki, di mana penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bila ada hal-hal yang mungkin saudara belum mengerti, bawakan dalam doa, minta Roh Kudus untuk bisa menerangkan. Tuhan akan terangkan itu dengan senang hati, dia akan menerangkan kepada kita. Tidak ada alasan kalau kita sudah tua atau apa, sudah mulai susah mengerti. Tidak seperti itu ya saudara-saudara. Kuasa Tuhan berlaku untuk kita dan kita minta Tuhan akan memberikannya. Oke, sampai sini ada lagi mungkin sebelum kita mau berdoa. Oke, kalau sudah tidak ada saudara-saudara, pelajaran kita sampai di sini. Puji Tuhan, kita sudah selesai di chapter 12. Jadi saya bawa dalam nama Yesus. Amin.